Iya, betul. Betul sekali. Hai, jadi hari ini hari spesial buat aku khususnya karena aku berhasil mengajak beliau untuk ketemu Dokter Adi Mukti, spesialis kulit dan kelamin. Jadi kita akan berusaha untuk memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan kulit kepada beliau-beliau ini yang males untuk perawatan kulit. Mau tahu? Ikutin yuk. Wih, kejutan nih Pak Bos. Apa kabar? Sehat. Segitu. Ibu apa kabar? Sehat. Pasien dokter maksudnya. Iya nih makanya sosokan nih. Silakan bercerita. Jadi nih kayaknya emang kan nggak pernah perawatan kulit sama sekali. Nggak sempet kali ya? Iya, nggak sempet. Dan kayaknya emang punya masalah Jadi kulit. sebenarnya emang ada kan punya riwayat alergi kan. Salah satu itu kulit. Kalau wajah itu kalau misalnya kena debu kenapa pasti kalau nggak gatel. Tuh timbul jerawat ya. Nah, udah gitu biasanya tuh kalau sembuh jadi agak gelap. Ada bekasnya ya? Jadi emang kering sih kayaknya kulit tuh kering gitu. Dan terutama Ini sebadan masalah kalau kering misalnya semua. sebadan emang kering. Cuman kalau wajah itu lebih sensitif, nggak tahu deh. Pokoknya tiap kena debu kenapa pasti kalau nggak dibersihin pasti bermasalah tuh besok. Cuma pelembab badan biasanya cowok susah nih pakai badan makanya. Dia susah banget memakai lotion apapun karena takut lengket. Iya, gitu. permasalahannya masuk duplikat. Sama. Bingung Sama. maksudnya lengket. Sama sebenarnya emang. Jadi Jadi sebenarnya kita butuh yang kayak sehatnya dapat tapi ringkasnya dapat gitu. Dan sekarang emang Nggak usah terlalu detail. Oke. Nanti coba kita cari yang ada beberapa sekarang lotion yang memang sensasinya nggak terlalu pliket lah. Saya yakin mungkin itu akan lebih nyaman. Nah, terus yang memang ya yang paling nyebelin dari pakai lotion kan itu ya, pakai pelembab kan itu. Jadi rasa lengketnya itu kalau cowok kita nggak biasa. Padahal sebenarnya yang lengket itu yang pelembabnya itu. Iya. Nanti mungkin untuk pertahankan tuh gitu kan. Iya. Nah mungkin sabun sih, sabun sama pelembab untuk badannya nih, sabun sama pelembab nanti aku coba rekomend yang lebih apa namanya, medicated sedikit ya kalau kita boleh pakai bahasa itu supaya lebih sehat sedikit. Nah untuk wajah nih, Supaya nggak rentan kali ya. iya betul. Jadi kan rentan banget nih kan. Gitu. Nah wajah nih, yang keluhan sekarang apa Pak? Gatal tadi ya? Ya gampang itu sensitif aja. Gampang kayak sebenarnya masalah serius banget enggak ya? Jerawat nggak ya? Cuma kering jerawat sih nggak selalu. Cuma kalau udah parah banget biasanya kalau lagi berkeringat atau apa gitu, berkeringat misalnya bersihnya telat, itu pasti besoknya harus jerawat. Gitu. Nah, pokoknya semudah itu gitu. Oke. Terus Saya kasih keluhan dikit kali ya. Boleh. Ya, Oh, tentunya. Warna-warna tidak merata. Iya itu saya baru mau ngomong itu. Lu juga bocah. Warna tidak merata. Lightingnya nggak rata nih, lighting. Kayaknya sih mungkin gara-gara nggak sempat sih Bapak. Iya. Oke, jadi gini Berarti kalau nggak rata berarti ada yang nggak sehat. betul, ada lapisannya yang mungkin yang kalau aku lihat di dahi sama di pipi samping atau di samping wajah kulit matinya lebih banyak dibandingin di daerah yang lain. Mungkin pada saat cuci muka kan juga kita biasanya lebih konsentrasi di bagian tengah, dahi sama itu yang kurang. Oke. Jadi kita perlu eksfoliasi nih Pak, kita perlu angkat kulit matinya. Nah, yang paling enak seingat gue dulu nih waktu yang terakhir kali kita kerjain, Athena yang paling nyaman. Kita Athena tuh pas mau nikah itu kan. paling nyaman buat Athena. Iya, udah banyak yang bukan mengeluh sih, menotis bahwa tanda-tanda penuaan itu udah gitu ya. Faktor U tidak bisa dibohongin. Kelihatan sih emang berasa capek sih Pak. Kalau saya lihat kan jam kerjanya Bapak kan selama ini begadang kali ya. Begadang iya. Belum lagi nanti polling yang memang urusan emergency. Belum lagi running Bamet kan ya, kita tahu how that strenuous it would be gitu, it could be gitu ya. Mempertua kita ya. Ya, mempertua gitu. Cuma apa namanya, kayak bener sih. Mungkin udah saatnya. Terima kasih nih Bu Audi sebelumnya. Sebenarnya lebih ke supaya vital, revitalize aja sih ya. Jadi supaya lebih resilient juga Pak. Jadi tadi benar. Jadi wajahnya nggak gampang gatel gitu-gitu kan. Lebih kuat lah gitu. Nanti kita racikan. Oke. Ya, jadi tadi yang pertama kita konsultasi dulu sama dokter Adi kan. Jadi dilihat keluhannya apa, terus concernnya apa. Selanjutnya diperiksa. Dan ternyata memang kondisi kulitnya memprihatinkan.
dalam beberapa, sebenarnya basicnya kulit saya itu emang kering ya, seluruh tubuh tuh kering. Kalau diginiin ada bisa nulis di sini, bisa nulis resep nih bang. Kering banget jadi. Dan si Albi juga emang udah gregetan selalu encourage untuk pakai pelembab. Cuman ya karena nggak habit aja, jadinya terabaikan. Dan memang dalam pekerjaan, situasi pekerjaan yang nggak kenal waktu, ternyata saya juga menemukan kan kalau kita operasi atau tindakan tuh pakai handscoon ya. Handscoon itu kan latex, nggak alergi sih, tapi di latex itu tuh ada bedak-bedaknya itu yang memudahkan untuk kita pakai sarung tangan. Itu kalau kadang terlalu lama dia nempel di kulit itu jadi nggak jadi nggak nyaman dan kadang-kadang jadi gatal gitu. Kadang itu juga pakai masker lama kan, jadi menutupi. Mungkin tadi dokter Adi bilang pakai masker dan juga pakai cap. Kalau terlalu lama juga keringatnya tertahan dan mempengaruhi kulit di sekitarnya juga. Pak, ini dalam Pak, maaf ya Pak. Menangis saya. Kalau ini aku Lumayan sih deh. Kok ada yang seneng? tuh kan rasakan pedihnya wanita. Kalau air mata nih. Tisu. Yang bener keluar. Iya, Bang, enggak ada kok, kering. Mata gue bersih sepet ya. Lalu tadi diapain banget ya? Diapain tadi tuh? Tadi pertama di Athena mikrodermabrasi Nggak diangkat dikeluarin dulu, kan? sel Kilkom kulit dulu. mati. Kilkom dulu. Ya habis itu di Kilkom. Kilkom tuh setelahnya ya? Diekstraksi komedo, dikeluarin jerawat-jerawatnya yang aktif. Ya, jadi dari Athena mikrodermabrasi dia menyapu kulit mati ya. Nah, yang Mengangkat sel kulit selanjutnya setelah agak bersih baru diangkat tuh komedo-komedonya yang dengan ekstraksi itu. Ekstraksi. Tadi abis dilihat nih, ternyata memang benar Pak, di daerah, terutama daerah yang berhubungan sama keringat-keringatnya Dr. Yasin nih, di perbatasan rambut, sweat di garis keringat ya, sweat line-nya banyak komedo memang. Terus habis itu kulit matinya juga memang yang terkonsentrasi di situ yang memang yang gelap, maksudnya yang tebel gitu ya. Kita udah angkat pakai Athena, terus tadi beberapa udah aku keluarin secara manual, kita ekstraksi, terus kita kill. Cuma memang kelihatannya untuk ngangkat warnanya yang kita perlu lebih agresif sedikit, jadi habis ini kita lanjutkan pakai Oxygenio Neo Bright. Jadi biar hasilnya warnanya juga lebih rata. Tadi yang dikeluhkan sama Bu Audi sama supaya wajahnya juga lebih smooth kayak bayi nanti. Oke. Kayak pasien dong. Sebenarnya sih tipikal keluhan laki-laki yang memang nggak sempat merawat kulitnya dengan lebih teratur gitu ya. Sebenarnya dari sih aku yakin kulitnya nggak terlalu bermasalah, kecuali tadi yang keadaan-keadaan ekstrim di mana beliau kena kan bisa dibayangin kerjanya di ruang AC terus kan, kering kan juga. Kulitnya beliau juga kering gitu, jadi nggak ada balancing untuk moisture-nya nggak ada, jadi akhirnya indoor terus ya. Jadi malah karena kering ketemu kering akhirnya jadi gatal. Terus kemudian kulit matinya nggak diurus, nggak ada eksfoliasi, jadi ya nambah masalah aja tuh. Tumpukan kulit mati itu kan nutupin pori-pori segala macam, jadi ada komedo dan sebagainya gitu sih. Cuma harapan saya sih begitu kita treatment ini, dan nanti kalau misalnya ada waktu ya Pak, tiap paling nggak sebulan sekali gitu, mampir-mampir lah ya. Saya rasa sih bisa bisa terkontrol baik. Nah, yang kita tinggal tunggu aja nih kesibukannya beliau menghalanginya nih, itu aja sih. Biasanya kalau cowok biasanya itu kesibukan. Jadi pada ibu-ibu ajak suaminya untuk merawat kulit ya. Benar. Kulit itu penting. Emang ada orang yang tahan begini? Banyak ya, harus lah ya. Mulai sekali-kali, maksudnya gimana sih? Kalau nggak kita nggak di sini. Semua. Nggak, ini hanya acting. Sangat indah sekali rasanya. Jadi buat
cowok-cowok ya, kamu belum cukup jantan kalau belum bisa di terapi ini. Oksigeneo. Oksigeneo ya. Oksigeneo ini Rasanya bagaimana Pak? Oksigeneo? ternyata keren ya. Jadi cukup pedas ya, seperti makanan Padang lah. Tapi Sebenarnya nggak pedes-pedes diwajak banget, gitu ya. cuma karena Ya. beliau Tapi ini ternyata nggak pernah itu ngerasain. saya yang norak ternyata ya. Ternyata itu biasa aja ya. Ternyata maaf saya yang norak ya. Treatmentnya ada 3 tadi. Yang pertama di ultrasound dulu, lalu di mikrodermabrasi lagi, dan selanjutnya di massage. Jalan Akan lancar reaksi deh, gitu. yang memang berasa lebih fresh. Jadi buat para ibu-ibu ya, patut ditiru ini, bawa semua suaminya ya. Kalau yang belum nikah, diajak nikah ya. Ya diajak juga untuk persiapan nikah ya. Dan buat bapak-bapak jangan gengsi ya. Kesehatan kulit itu ada milik semua kaum ya. Jadi kaum pria juga berhak, wajib juga untuk memperhatikan kesehatan kulit ya, karena kulit itu organ yang paling luas di tubuh kita dan bisa mengalami berbagai macam permasalahan karena letaknya ada di permukaan, jadi terpapar sama stres lingkungan, misalnya ada cuaca, debu, perubahan suhu dan lain-lain ya. Jadi Oke? siap untuk kontrol selanjutnya? Siap? Insya Allah. Oke. Sampai jumpa di kontrol selanjutnya ya. Bye. Dadah, thank you Mbak Mel.